Kasih yang begitu besar, seharusnya kita membalasnya bagaimana dengan menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sebagai orang tua jasmani di bumi saja, dia rela mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Maka sepatutnya dan sewajarnya sebagai seorang anak, dia seharusnya membahagiakan orang tuanya, berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk membanggakan dan membahagiakan orang tuanya. Ini idealnya. Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan selama ini? Sudahkah kita menyenangkan, menyukakan hati Bapa di surga? Sudah? Atau belum? Atau justru kita berulang kali jatuh di dalam kesalahan yang sama? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Sebagai orang tua ketika dia memiliki anak, seberapapun dan apapun yang dilakukan oleh anaknya tersebut, orang tua tetap menyayangi anaknya. Ini idealnya sebagai orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Ketika kecil, anak itu nakal, bandel, mungkin bikin kesel, tetapi orang tua tetap sayang kepada anaknya. Ada orang tua yang saya pernah tahu, pernah lihat dan pernah mendengar, ketika anaknya punya masalah, dia tetap pasang badan untuk anaknya. Dia tetap membela anaknya. Jadi ketika anaknya ada masalah, dia tetap membela walaupun mungkin anaknya juga salah. Orang tua tersebut berkata, siapa lagi yang mau membela anaknya kalau bukan dia yang harus membela dan melindunginya? Begitu besar cinta seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya. Dia rela pasang badan, dia melindungi. Bahkan ketika dia tahu mungkin anaknya salah, dia tetap melindunginya. Luar biasa cinta orang tua kepada anak-anaknya. Dalam hal ini orang tua yang normal, ya, orang tua yang ideal, karena ada juga yang berbeda, yang mungkin sadis, kejam, ya, tetapi itu kan tidak, posisinya, prosentasenya tidak sebanding lah ya. Di sini saya hanya mau mengajak kita merenungkan bahwa cinta daripada orang tua kepada anaknya begitu besar, sehingga dia rela melindungi, membela anaknya. Kalau ini saja cinta yang diberikan oleh orang tua secara jasmani di muka bumi, bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapa di surga. Dia begitu cinta dan sayang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Walaupun kita melakukan kesalahan dan mungkin kita berulang-ulang mengulangi kesalahan yang sama, tetapi Bapa di surga tetap membuka tangan, memberikan ruang pengampunan buat kita. Begitu besar kasih-Nya kepada kita semua umat manusia. Karena kita memang mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, kita jatuh dalam dosa, kita bukan berada pada level yang sesungguhnya.
tetapi Bapa mengasihi, menyayangi kita semua. Makanya Dia menebus, Dia mengupayakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita agar bisa diselamatkan, dikembalikan ke rancangan semula seperti yang Dia harapkan pada awal mulanya. Kasih yang begitu besar seharusnya kita membalasnya bagaimana dengan menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sebagai orang tua jasmani di bumi saja, Dia rela mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Maka sepatutnya dan sewajarnya sebagai seorang anak, Dia seharusnya membahagiakan orang tuanya, berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk membanggakan dan membahagiakan orang tuanya. Ini idealnya. Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan selama ini? Sudahkah kita menyenangkan, menyukakan hati Bapa di surga? Sudah atau belum? Atau justru kita berulang kali jatuh di dalam kesalahan yang sama? Tetapi jangan khawatir. Justru pintu maaf terbuka buat setiap manusia karena kasih Bapa begitu besar buat manusia. Maka kita harus menyadari, di sini saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, kita menyadari betapa besarnya cinta kasih Bapa di surga kepada setiap kita. Maka ketika kita menyadari betapa besar kasihnya, betapa besar cintanya kepada kita, justru kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Justru kita harus membalasnya dengan apa? Tidak cukup dengan kita menyisihkan uang, memberikan persembahan ke gereja, mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Tidak cukup hanya di situ. Karena yang terpenting adalah bagaimana perubahan hidup kita. Karena Bapa di surga menginginkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita punya karakter berubah. Karakter kita, hidup kita, sifat-sifat kita, itu yang membuat hatinya tersenyum. Tidak mudah membuat hati Bapa di surga tersenyum. Karena butuh perjuangan dari kita, butuh effort, kerja keras, kerelaan, keteguhan, keuletan, supaya kita bisa diproses, dikembalikan ke rancangan semula. Supaya dapat dikembalikan ke rancangan semula, prosesnya memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sakit, kecewa, kadang keselnya minta ampun, kadang kita emosinya juga keluar lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Tetapi jangan pernah ragu untuk terus bangkit. Orang yang jatuh, yang diutamakan adalah bagaimana dia bangkit dan memperbaiki kesalahannya agar tidak terjatuh lagi. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi, berjuang lagi, terus berupaya supaya dia bisa tidak jatuh lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap kita. Yuk, mari kita berubah. Kalau Bapak di dunia, Dia rela mengorbankan dirinya untuk anaknya. Bapa di surga lebih dari itu. Maka kita harus bisa membuat hatinya tersenyum, membuat hatinya bangga, membuat hatinya bersuka cita. Melalui apa? Sikap dan perbuatan kita. Ingat, hidup kita inilah nyanyian, pujian yang kita berikan, kita panjatkan bagi Dia. Supaya Dia bisa menikmati hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat, setiap yang kita perkatakan, kita pikirkan, kita lihat, yang kita dengar, keputusan-keputusan dalam hidup kita, ini berpengaruh bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Maka kita harus berjaga-jaga, berawas-awas senantiasa, supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan putus asa, jangan kecewa. Kita harus terus berjuang untuk berubah. Ingat, pandanglah, renungkanlah kasih Tuhan kepada setiap kita.
Itu yang memampukan kita. Ayo berjuang terus, berjuang terus dan bangkit. Jangan kecewa, jangan menyerah. Ayolah, kasih Tuhan telah tercurah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita harus dapat membalas kasih Tuhan. Walaupun sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan membalas kasih Tuhan. Tetapi paling tidak, kita harus bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar bagaimana memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan share konten video ini supaya mereka pun diberkati. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan atau pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.